wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Cornelia Rate dari Prodi Pendidikan Sejarah. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang tokoh intelektual. Salah satu tokoh intelektual yang akan saya jelaskan yaitu Plato, yang merupakan filsuf Yunani kuno yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan filsafat dan peradaban Barat. Nah, penjelasan yang pertama yaitu latar belakang. Jadi, Plato adalah salah satu filosof Yunani terbesar yang menjadi cikal bakal filosof politik Barat, etika, dan metafisika. Ia dilahirkan di kota Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal dunia pada tahun 327 sebelum Masehi. Plato lahir dari keluarga aristokrat Athena yang turun-temurun memiliki peranan penting dalam kehidupan politik Athena. Ayahnya bernama Ariston. Beliau adalah seorang bangsawan keturunan Raja Kodros yang merupakan raja terakhir Athena 1068 sebelum Masehi yang sangat dikagumi oleh rakyatnya karena kecakapan dan kebijaksanaannya dalam memerintah negeri Athena. Sedangkan ibunya bernama Periksia yang merupakan keturunan Solon, seorang tokoh legendaris dan negarawan agung Athena. Nama Plato yang sebenarnya adalah Aristokles, namun kemudian diberi julukan Plato. Dalam bahasa Yunani, Platos yang berarti lebar, oleh pelatih senamnya karena ia memiliki dahi dan bahu yang lebar. Julukan tersebut cepat populer dan bahkan dijadikan nama panggilan sehari-harinya. Selain itu juga diabadikan di seluruh karyanya. Nah, selain sebagai filosof, Plato juga dikenal sebagai pemikir politik. Hal ini dimungkinkan karena keluarga Plato memiliki banyak hubungan dengan kaum elit politik. Namun, naluri politik Plato memudar setelah peristiwa kematian Socrates yang dibunuh oleh rezim penguasa saat itu. Lalu pemikirannya lebih instan mengarah pada filsafat. Kemudian pendidikan dan karir. Kehidupan Plato kecil itu diawali dengan belajar menggambar dan melukis. Di samping itu juga Plato belajar musik dan puisi, sehingga sebelum menginjak usia dewasa, ia telah mahir dalam membuat berbagai karangan dan berbentuk sajak. Sebagaimana umumnya, ketika itu anak-anak di masa Plato sudah mulai mendapatkan pendidikan langsung dari guru-guru filsafat. Plato mendapatkan pelajaran filsafat untuk pertama kali dari gurunya yang bernama Cratylus. Beliau adalah murid Herakleitos. Selanjutnya, Plato belajar kepada Socrates sejak usianya menginjak 20 tahun. Socrates inilah yang dirasa sangat mendalam pengaruhnya terhadap Plato. Bahkan Socrates dijadikan tokoh utama dalam berbagai karya dialogis Plato. Plato juga tumbuh hingga dewasa pada saat perang Peloponnesos sedang berkobar dan ia menyaksikan kekalahan Athena dalam perang tersebut pada tahun 404 sebelum Masehi. Kekalahan Athena tersebut telah merangsang Plato untuk akhirnya memilih menempuh karir politik, ditambah dengan telah terbentuknya pemerintahan oligarkis aristokratis yang dikenal dengan nama kelompok 30 tirani. Namun, cita-cita serta ambisi Plato untuk menjadi politikus akhirnya kandas ketika sang guru yang sangat ia kagumi tutup usia. Nah, setelah kematian Socrates, Plato banyak melakukan pengembaraan dari satu negeri ke negeri yang lain. Pada tahun 399 sampai 387, selama 12 tahun, Plato pergi mengembara di Megara dan belajar filsafat dengan Euclides. Kemudian ke Kirena untuk mendalami ilmu matematika dengan Theodorus. Terakhir, Plato pergi ke Sirakusa, ke tempat seorang raja tiran yang bernama Dionysius. Di tempat tersebut, Plato bertemu dengan Dion yang merupakan ipar sang raja. Plato dan Dion bekerja sama untuk mencerahkan sang raja agar lebih demokratis dalam memimpin. Namun Plato malah dicurigai dan ditangkap oleh sang raja. Lalu Plato dijual ke pasar budak.
Hal tersebut tak bertahan lama karena Anirkes atau bekas murid Plato dan teman-temannya segera menyelamatkan Plato. Nah, sepulangnya dari pengembaraan, Plato mendirikan sekolah yang diberi nama Akademia yang bertempat di sekitar kuil pahlawan Akademos. Anirkes dan teman-temannya juga ikut membantu mengumpulkan dana untuk membiayai berdirinya Akademia. Tujuan didirikannya Akademia adalah sebagai tempat untuk Plato mengabdikan ilmunya. Akademia dipilih Plato untuk mengajarkan dan mengembangkan pendidikan yang intensif tentang kajian matematika dan filsafat. Di tempat itulah Plato mengajar dan menulis tentang filsafat hingga tutup usia di umur yang ke-80 tahun. Nah, selain mengajar filsafat, Plato juga mengarang beberapa tulisan yang terkenal sepanjang masa. Kemudian karya-karya penting. Plato selain dikenal sebagai seorang filsuf yang hebat, juga merupakan seorang sastrawan yang mengagumkan. Pemikirannya yang cukup banyak ditulisnya dalam bentuk dialog dengan menggunakan bahasa yang indah dan mengesankan. Hampir semua karyanya diedit dan disalin ulang, terutama di Bizantium, sehingga kita pun saat ini dapat merasakan karya atau tulisan-tulisan Plato. Nah, karyanya yang paling terkenal ialah Republik, yang di dalam bahasa Yunani dikenal dengan kalimat politeia atau negeri dan simposium. Dalam karyanya tersebut, Plato menguraikan garis besar tentang pandangannya pada keadaan yang ideal. Karya-karya Plato dikenal bersifat sokratik, di mana di dalam karya masa mudanya, Plato selalu menjadikan Sokrates sebagai topik utama dari karangannya. Sebagian dari karya-karya Plato diantaranya adalah Dialog, Republik, Negarawan, dan Pembelaan. Pembagiannya pun didasarkan atas patokan lahiriah yang terdiri dari 5 kelompok, yaitu karyanya saat masih muda, karya pada tahap peralihan, karya yang berkenaan dengan ide-ide, karya pada tahap kritis, karya pada masa tua, serta bukunya seperti Apologia, Politeia, Sophistes, dan Timaeus. Kemudian yang pertama itu teori bentuk. Gagasan utama dari filsafat Plato adalah teori tentang ide. Ide yang dimaksud di sini bukanlah ide yang sifatnya kognitif atau sebuah tingkat kecerdasan berpikir oleh otak yang merupakan sebuah gambaran atau rencana kegiatan. Tapi ide di sini sifatnya sebagaimana dimaksud oleh Plato adalah dalam ranah metafisik. Kemudian yang kedua yaitu teori jiwa. Dalam buku Plato yang berjudul Politeia, Plato menjelaskan bahwa jiwa adalah gerak atau aktivitas, bukan sesuatu. Gerak atau aktivitas ada tapi sesuatunya tidak ada. Jadi jiwa adalah sesuatu yang bergerak, yang menggerakkan dirinya sendiri, yang termanifestasi oleh badan atau tubuh. Kemudian ketiga yaitu teori negara. Menurut Plato, negara ideal adalah komunitas etis untuk perolehan kebajikan. Pada dasarnya, negara adalah sebuah keluarga di mana mereka yang menjadi warga negaranya memelihara persaudaraan. Plato juga mengatakan bahwa negara sebenarnya diciptakan atau dibentuk oleh rakyat. Kemudian kontribusi. Jadi, karya memberi gambaran dan mengeksplorasi tentang konsep keadilan, keindahan, kesetaraan, juga berisi diskusi tentang estetika, filsafat politik, teologi, kosmologi, epistemologi, dan filsafat bahasa. Pemikiran-pemikirannya tentang hukum dan politik, khususnya dalam bukunya Republik, menggambarkan bahwa Plato percaya keadilan harus menjadi tujuan sebuah negara. Karena itu, menurutnya, hukum dan keadilan harus menempati kedudukan yang utama dalam sistem politik. Pemikiran ini memberikan kontribusi yang besar dalam perkembangan di bidang politik saat ini, di mana dengan konsep negara ideal yang dianut keadilan dan keseimbangan terus mempengaruhi ke dalam pembahasan mengenai demokrasi dan hak asasi manusia. Kemudian dalam bidang filsafat, Plato mengembangkan teori ide sebagai landasan pemahaman tentang realitas yang menjadi salah satu doktrin paling berpengaruh dalam sejarah filsafat. Plato juga menekankan pentingnya pendidikan dalam negara ideal yang harus menjadi perhatian utama negara. Baginya, pendidikan adalah tindakan mulia
yang membebaskan manusia dari ketidaktahuan dan ketidakbenaran, serta membentuk individu yang utuh, mengarahkannya pada keutamaan, kebajikan, dan keadilan. Nah, sekian hasil penjelasan saya pada hari ini tentang salah satu tokoh intelektual. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.